Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali untuk seluruh siswa-siswi baru SMK Negeri 9 Malang dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah daring SMK Negeri 9 Malang di hari yang ketiga. Hari ini bersama saya Pak Dani yang akan mendampingi kalian selama pelaksanaan MPLS pada hari ini. Mulai pada pagi hari ini tetap kami akan mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, dan juga silakan absensi pagi di link yang sudah dibagikan oleh para pendamping kelasnya. Pada hari ini kita akan melaksanakan beberapa kegiatan tetap dalam kondisi daring. Yang pertama akan ada podcast dari pemaparan program kesiswaan oleh Wakakurikulum, dan kegiatan untuk bincang santai dengan siswa dari afirmasi pendidikan menengah, dan juga ada penayangan video-video berkaitan dengan sekolah kita, sekolah SMK Negeri 9 Malang yang juga merupakan sekolah SPPI. Apa itu SPPI? Silakan simak sampai akhir kegiatan hari ini. Baik, untuk memulai awal kegiatan pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga semua kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan yang juga dihitung sebagai ibadah dan juga mendapatkan berkah bagi kita semua. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi siswa yang beragama lain bisa menyesuaikan. Baik, pada kegiatan selanjutnya kita akan mendengarkan Mars SMK Negeri 9 Malang. Agar kalian bisa lebih menghayati, silakan diperdengarkan dengan baik-baik. Selamat menyaksikan. Pendidikan, cakrawala pengetahuan, menjadi garda terdepan SMK Negeri 9 Malang, merakit harapan, menyongsong masa depan, kompeten berwawasan lingkungan, teladan dalam kehidupan. Kami terus bersatu padu, Tutburi Handayani, teruslah maju menjadi pandu, siap membangun Ibu Pertiwi. Baktimu selalu setulus hati, takwa doa pada Sang Pencipta, meraih mimpi masa depan pasti, siap mengukir prestasi mendunia. Memacu tekad kuat, belajar sepanjang hayat, giat dan penuh semangat. SMK Negeri 9 menjunjung tinggi martabat, skenawa bisa dan hebat. Pendidikan, cakrawala pengetahuan, menjadi garda terdepan SMK Negeri 9 Malang, merakit harapan, menyongsong masa depan, kompeten berwawasan lingkungan, teladan dalam kehidupan. Kami terus bersatu padu, Tutburi Handayani, teruslah maju menjadi pandu, siap membangun Ibu Pertiwi. Baktimu selalu setulus hati, takwa doa pada Sang Pencipta, meraih mimpi masa depan pasti, siap mengukir prestasi mendunia. Memacu tekad kuat, belajar sepanjang hayat, giat dan penuh semangat.
SMK Negeri 9 menjunjung tinggi martabat, skanawa bisa dan hebat. Memacu tekad kuat, belajar sepanjang hayat, giat dan penuh semangat. SMK Negeri 9 menjunjung tinggi martabat, skanawa bisa dan hebat. Baik, setelah memperdengarkan materi SMK Negeri 9 Malang, mari kita simak podcast materi pertama, yaitu tentang pemaparan program kesiswaan oleh Wakaf Kurikulum. Di sebelah saya sudah hadir Bapak Andrian Suhardi. Selamat pagi Pak Andrian Suhardi. Selamat pagi, Pak. Bapak Andrian Suhardi ini adalah Wakaf Kesiswaan SMK Negeri 9 Malang yang juga menjabat sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan karena seluruh siswa pasti ingin tahu dan seluruh siswa pasti mengenal, karena kesiswaan itu biasanya yang paling dikenal oleh siswa dan paling dekat dengan siswa. Sebenarnya kesiswaan itu seperti apa sih, Pak? Iya, terima kasih Pak Dani. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kepada anak-anak semuanya. Nama saya Andrian Suhardi, MPD. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 9 Malang. Dan saya juga kebetulan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Tahun lalu saya mengajar kelas 12. Mungkin tahun ini saya mengajar kalian yang kelas 10 baru. Sebelumnya selamat datang di SMK Negeri 9 Malang dan selamat bagi kalian yang sudah menjadi bagian penting dari keluarga besar SMK Negeri 9 Malang. Baik Pak Dhani, secara kelembagaan kesiswaan itu berada di bawah Ibu Kepala Sekolah. Jadi di bawah Ibu Kepala Sekolah itu ada Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana, Wakil Kepala Sekolah bidang kehumasan, Wakil Kepala Sekolah bidang pembiayaan, dan terakhir Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Jadi secara kelembagaan begitu. Kemudian apa sih fungsinya kesiswaan atau tugas dari kesiswaan? Kami ingin memfasilitasi seluruh siswa SMK Negeri 9 Malang dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Selain kegiatan utama mereka yaitu belajar di SMK Negeri 9 Malang. Ya, tujuannya utamanya adalah agar anak-anak memiliki prestasi di bidang non-akademik. Di bidang non-akademik dengan dijiwai nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan juga akhlakul karimah. Jadi secara umum memang sangat dekat dengan siswa, namanya bidang kesiswaan tentu saja sangat dekat dengan siswa, dan kegiatannya juga amat sangat banyak dan amat sangat menarik, konstruktif dan positif. Jadi begitu. Secara umum kesiswaan seperti itu. Jadi enggak biasanya anak-anak kalau melihat kesiswaan itu nanti bagian pendisiplinan dan sebagainya. Itu hanya sebagian kecil. Dan jadi banyak sekali program-program kesiswaan yang terkait dengan pengembangan keterampilan, keahlian dan karakter siswa. Jadi begitu. Oke, jadi tadi panjenengan sudah menyebutkan bahwa kesiswaan mewadai untuk mereka untuk mengembangkan diri di bidang non-akademik. Berarti itu berkaitan dengan passion mereka juga ya, maksudnya mereka bisa menyalurkan bakat, minat, dan juga energi positif mereka untuk bisa meningkatkan prestasi diri mereka sendiri, juga menyumbangkan prestasi di SMK 9. Dan juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Andrian bahwa kedisiplinan atau pendisiplinan siswa hanyalah salah satu bagian dari kesiswaan. Ya, jadi teman-teman kalau ketemu dengan kesiswaan atau dengan tim dari kesiswaan jangan minder dulu, karena mungkin mereka akan lebih meningkatkan ke sisi positif kalian daripada kalian takut, wah tim kesiswaan adalah tim yang berusaha untuk mendisiplinkan kalian. Ya memang tim kesiswaan mendisiplinkan, tapi yang lebih baik dipikirkan adalah tim kesiswaan juga membantu kalian untuk meningkatkan prestasi kalian, passion kalian di SMK Negeri 9 Malang. Dan pastinya teman-teman juga bertanya-tanya, sebenarnya kalau untuk staf atau anggota atau kegiatan yang di-handle oleh kesiswaan,
Siapa saja Pak yang bertanggung jawab di Iya, bidang jadi siswaan? di kesiswaan itu ada namanya koordinator bidang tata tertib. Tata tertib. Sekarang di handle oleh Pak Dana. Kemudian yang kedua ada koordinator bidang OSIS yang sekarang dihandle oleh Pak Devaka. Kemudian ada koordinator bidang ekstrakurikuler yang sekarang dipegang oleh Bu Susi. Jadi dan juga ada juga bidang administrasi kesiswaan Pak Dani. Ada dua, Bu Dewi dan Pak Yanuar. Bu Dewi itu menghandle hal-hal yang berkaitan dengan data siswa. Kemudian yang kedua Pak Yanuar itu menghandle hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan beasiswa oleh anak-anak. Jadi itu adalah tim kami, tim kesiswaan yang akan bersama-sama dengan kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian di sini, yaitu berprestasi di bidang akademik dan juga berprestasi di bidang non akademik. Jadi begitu. Terima kasih Pak Dewi. Ini berkaitan dengan mungkin teman-teman juga bertanya, tim kesiswaan itu apakah galak-galak Pak? Kalau dibilang galak tidak ya Pak Dani ya, tapi kita karena tugas utamanya adalah menegakkan disiplin ketertiban siswa, maka kita laksanakan dengan seserius mungkin, sekeras mungkin, sekuat mungkin. Jadi ya memang konotasinya kalau kesiswaan itu galak-galak, tidak semuanya galak-galak, tergantung tingkat pelanggarannya. Kalau misalnya anak-anak melakukan pelanggaran, tapi jika mereka berprestasi ya kita akan fasilitasi. Jadi istilahnya tidak hanya mengurusi permasalahan siswa, tapi juga mengurusi prestasi siswa. Jadi begitu Pak Dani. Jadi teman-teman, tim dari kesiswaan dan tim dari tata tertib tidak akan galak jika kalian sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Seperti itu. Jadi kalau ketemu dengan tim dari tata tertib yang dan juga tim dari kesiswaan yang tadi sudah disebutkan Pak Andrian, tidak perlu minder dulu, saya ingatkan. Kalau kalian manut, kalau kalian sesuai dengan aturan, pasti tim dari kesiswaan tidak akan segalak yang kalian kira. Kami di sini baik-baik kok. Insya Allah kami sebenarnya di sini akan mendukung kalian dan meningkatkan prestasi kalian. Dan di kesiswaan sendiri Bapak, pasti ada beberapa kegiatan atau beberapa program yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan oleh kesiswaan. Bisa disampaikan ke siswa Pak? Ya ini perlu saya sampaikan karena ini akan sangat penting. Jadi banyak sekali program kesiswaan itu anak-anak. Jadi yang paling pertama itu adalah penegakan disiplin dan tata tertib siswa. Jadi kita menyusun, kemudian melaksanakan tata tertib siswa kepada seluruh siswa SMK Negeri 9 Kota Malang, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, tujuannya apa? Agar seluruh siswa baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, dengan tertib, teratur, dan juga efektif. Jadi kan tujuannya penegakan disiplin adalah seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu bertujuan mewadai bagi kalian yang memiliki minat dan bakat di bidang non akademik agar kalian bisa memaksimalkan bakatnya, minatnya di bidang non akademik dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dan kegiatan ekstrakurikuler kita ada dua Pak Dani, ada yang wajib dan juga ada yang pilihan. Yang wajib itu adalah kegiatan pramuka, itu kita laksanakan hari Jumat. Pramuka jadi ekstra wajib Pak ya? Dia menjadi ekstra wajib. Kemudian yang ekstra pilihan banyak sekali. Misalnya anak-anak yang suka dengan bahasa, suka cas-cis-cus, berbicara dalam bahasa asing, bisa ikut ekstra bahasa Inggris, bisa ikut bahasa Inggris, bahasa Jerman. Anak-anak yang suka dengan bahasa Jerman juga ada. Seni misalnya ya, seni musik, anak-anak bisa ikut
ekstra Al-Banjari. Seni bela diri anak-anak bisa ikut pencak silat. Kemudian anak-anak yang mempunyai kemampuan fisik yang luar biasa dan suka berolahraga, karena memang rata-rata anak-anak di sini itu yang favorit ekstra yang bersifat olahraga badani. Anak-anak bisa ikut ekstra futsal, bisa ikut ekstra atletik. Dan itu kita ada beberapa prestasi yang didapat oleh anak-anak. Kemudian bagi anak-anak yang suka dengan organisasi, ya, suka mengatur temannya, suka mengarahkan temannya, suka mengkondisikan teman-temannya, suka berdiskusi, memecahkan sebuah masalah, bisa ikut ekstra OSIS atau organisasi siswa Intrasekolah. Dan itu luar biasa, amat sangat bermanfaat. Kemudian bagi anak-anak yang suka dengan kesamaptaan, suka dengan kegiatan yang bersifat baris berbaris, menjadi pasukan pengibar bendera gitu ya, hari Senin maupun hari-hari besar yang lainnya bisa ikut ekstra paskibra, dan itu juga luar biasa banyak di sini yang mengikuti Pak Dani. Kemudian anak-anak bisa juga ikut ekstra yang suka seni nari juga bisa ikut ekstra dan lain sebagainya. Ya, intinya anak-anak ekstra wajib harus dilaksanakan, harus diikuti. Ekstra pilihan juga sebaiknya harus diikuti, karena jelas setiap dari kalian itu memiliki kemampuan, keahlian, minat, bakat yang berbeda-beda. Jadi oleh karenanya kalau tidak ikut, sayang sekali begitu. Apalagi sampai kena sanksi itu kan amat disayangkan. Jadi jangan sampai begitu. Kemudian ada lagi Pak Dani. Kemudian program karakter building. Jadi program karakter building itu tujuannya menanamkan jiwa solidaritas, jiwa kepemimpinan, jiwa nasionalisme, jiwa empati, jiwa sosial dan sebagainya melalui kegiatan diklat, melalui kegiatan camping dan sebagainya. Misalnya latihan dasar kepemimpinan, misalnya lagi latihan kesamaptaan dan seterusnya. Itu juga amat sangat bermanfaat bagi kalian yang memang harusnya mengikuti begitu, karena masih muda, kemudian masih kuat secara fisik, masih langkahnya masih panjang. Kalau tidak ikut sayang sekali. Kemudian ada lagi juga kewirausahaan Pak Dani. Program kesiswaan salah satunya adalah kewirausahaan. Ini kan sudah sudah 1 tahun lalu anak-anak belajar di rumah karena pandemi corona. Dan anak-anak luar biasa, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh siswa sambil mereka juga menjalankan, mengikuti tanggung jawab sebagai siswa atau sekolah. Jadi luar biasa, selama 1 tahun kemarin itu kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu banyak sekali yang bekerja sambil sekolah. Ya, pertama ya tujuannya agar mereka karena kebutuhan hidup ya Pak Dani ya, pemenuhan kebutuhan hidup mereka sendiri. Kemudian yang kedua, mereka juga ternyata ingin belajar menjadi wirausahawan. Dan nanti akan kita sampaikan di video, nanti kita putarkan. Ada videonya, nanti ada tampilan videonya. Oke. Jadi biar anak-anak tahu bahwa kita itu juga punya jiwa wirausaha, dan nanti bisa diikuti oleh kalian semua. Masih ada lagi Pak Dani ya, ini karena amat sangat penting. Kemudian kegiatan sosial juga itu kita dilaksanakan oleh anak-anak. Itu misalnya bakti sosial, kemudian penggalangan dana untuk bencana alam, kematian dan lain sebagainya. Itu juga anak-anak luar biasa antusias dan dilaksanakan meskipun disidental, nggak setiap hari, nggak setiap bulan. Kemudian berikutnya adalah kegiatan atau partisipasi siswa mengikuti lomba, karena bagaimanapun mereka di sini agar memiliki prestasi di bidang akademik dan akademik. Kita juga berupaya agar kalian semua bisa
bersemangat, kemudian berjuang, berusaha keras, begitu ya, tanpa ada paksaan untuk mengikuti lomba-lomba yang sesuai dengan keahliannya, jurusannya ataupun yang lain. Bisa yang akademik, bisa juga yang non-akademik. Dan luar biasa selama 2019-2020 itu beberapa anak-anak kita, teman-teman kalian yang kakak kelas itu memiliki prestasi yang patut kita banggakan dan bisa diikuti oleh kalian semua. Jadi, prestasinya bahkan sampai tingkat nasional, Pak? Betul. Jadi kita berupaya lomba-lomba yang sifatnya lokal, nasional, bahkan internasional, anak-anak harus ikut. Dan itu kemarin juga ada yang sampai nasional bahkan internasional. Ya, ada satu kemarin ada informasi, nanti bisa disimak di videonya, beberapa siswa yang berprestasi dan prestasinya bahkan sampai tingkat nasional dan internasional. Jadi di sini bisa saya sedikit simpulkan Pak Andrian bahwa meskipun dalam masa pandemi kegiatan ekstrakurikuler baik wajib maupun yang pilihan itu tetap dilaksanakan dan tetap mewakili siswa, Pak ya? Betul. Jadi kemarin tahun pertama memang kita karena memang peraturan dari pemerintah kegiatan ekstra itu harus daring, maka kita lakukan secara daring. Tahun kedua ada beberapa ekstra yang memang harus daring dan juga ada beberapa ekstra yang harus luring. Nah, misalnya kayak olahraga kan kalau daring tidak efektif, efisien ya Pak Dhani. Iya, Pak. Kemudian dan lain sebagainya. Tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi anak-anak nanti kalau ikut ekstra, mungkin ada yang luring, mungkin juga ada yang daring. Nanti menunggu kebijakan dari pemerintah dan juga kebijakan dari sekolah. Ya, intinya agar ada kegiatannya, biar kalian semua bakat dan minatnya tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah. Oke. Oke, Pak Andrian, kita berlanjut. Sebelum kalian melihat dan menyaksikan prestasi yang dimiliki oleh siswa, ini ada satu hal yang teramat penting yang akan kalian jalani selama kalian belajar di SMK 9 Malang, yaitu tata tertib sekolah. Silakan disimak baik-baik, akan disampaikan langsung oleh Pak Andrian bagaimana dan apa saja tata tertib yang ada dan harus dilaksanakan oleh siswa di SMK Negeri 9 Malang. Ya, baik, terima kasih Monggo, Pak Andrian. Perlu saya sampaikan juga kepada anak-anak semua, setiap kalian belajar di sekolah tentu aja ada yang namanya tata tertib, ada yang namanya aturan main, ya, yang harus kalian ketahui, kalian pahami dan kalian laksanakan. Dan jika tidak kalian laksanakan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Jadi tentu saja SMK Negeri 9 Malang ada aturannya, ada tata tertibnya. Dan tujuannya agar apa? Agar kalian semua, kita semua bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, dengan semangat, antusias dan juga efektif. Itu tujuannya Pak Dhani. Mungkin secara umum saya perlu sampaikan dua hal ya. Pelanggaran-pelanggaran yang jangan sampai kalian lakukan selama 3 tahun di sekolah kita. Jadi yang pertama adalah pelanggaran yang bisa kami kategorikan ringan Pak Dhani ya. Pelanggaran ringan. Ya, pelanggaran ringan misalnya terlambat masuk kelas, kemudian pulang lebih awal, kemudian mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas, kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan, ya, kemudian parkir di luar, karena kita tidak ada parkir di luar Pak Dhani, kita semua parkir di sudah disediakan lokasi parkir Pak ya. Jadi tidak boleh parkir di luar lingkungan sekolah. Kemudian bagi yang perempuan mungkin memakai makeup yang berlebihan, memakai soft lens, memakai gel gigi, kemudian memakai eyelash, itu di sini tidak kita perkenankan karena sama lipstik, betul, sama lipstik itu kita tidak memberikan toleransi sedikit pun. Kenapa? Karena kalian semua adalah siswa ya, masih statusnya siswa SMK Negeri 9 Kota Malang. Terus pertanyaannya Pak Andrian, kalau begitu nanti saya
anu aja memilih pelanggaran yang ringan-ringan saja. Nah, begini kalau kalian memilih pelanggaran ya atau melanggar meskipun kecil, meskipun ringan, kalau sering kali kalian lakukan, selalu kalian lakukan, maka akan berakibat fatal, maka akan merugikan kalian sendiri. Jadi Tetap seperti ada kata-kata pepatah tapi konotasi negatif Pak ya. Iya. Sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi berat. Nah, Jadi diusahakan kalian jangan sampai melanggar. Bukannya kok ada pelanggaran yang ringan, sedang berat kalian memilih yang ringan seperti itu ya. betul Pak. Akan disampaikan oleh Pak Andrian. Monggo dilanjutkan Pak Andrian. Ya, dan lain sebagainya ya. Memang aturan kita banyak sekali. Nanti detailnya akan kita sampaikan, kita tulis, kita pasang di setiap kelas dan akan senantiasa kita sampaikan ketika anak-anak sudah melakukan kegiatan belajar mengajar, baik mungkin nanti luring maupun daring, tetap akan kita sampaikan biar anak-anak membaca, memahami dan melaksanakan dan jangan sampai melanggar. Kemudian berikutnya pelanggaran berat. Nah, apa saja yang termasuk pelanggaran berat? Ada nih ya. Yang pertama misalnya berkata kotor kepada teman, kepada guru, ya dengan alasan apapun itu di sini tidak kami perkenankan. Kemudian merokok, ada nih yang merokok di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang masih memakai pakaian sekolah itu juga kami tidak perkenankan. Itu akan mencoreng nama baik sekolah secara nggak langsung begitu. Ya. Kemudian merusak fasilitas belajar di sekolah. Ya, misalnya karena mungkin kalian sepaneng atau marah atau bagaimana kemudian merusak CCTV sekolah, merusak bangku, merusak kursi, mencoret-coret papan tulis dan lain sebagainya, itu juga termasuk pelanggaran berat dan itu nanti ada sanksinya. Biasanya sanksinya mengganti material atau bahan-bahan yang dirusak oleh anak. Kemudian ini juga penting Pak Dani, dilarang kelas melakukan pembulian, perundungan, gojlok, menggojlok itu di sini kita tidak perkenankan, tidak kami toleransi sedikit pun, baik itu berupa tindakan, baik itu berupa lisan, baik itu berupa gambar, meme, video dan sebagainya di sosial media maupun secara langsung, itu kami tidak perkenankan. Karena kalau semakin banyak pembulian maka semakin banyak teman-teman kita yang terganggu belajarnya dan kalian juga akan terganggu belajarnya dan itu amat sangat disayangkan dan itu akan merugikan kita semuanya karena orang konflik, orang bertengkar berkelahi itu biasanya karena bully membuli dan itu di sini tidak kami perkenankan sama sekali, tidak ada toleransi. Jadi perhatikan anak-anak ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian menyimpan maupun mempublikasikan gambar atau video yang sifatnya pornografi. Apalagi jika kalian memiliki teman dekat, kemudian dengan alasan apapun kalian men-share, mengirim ke teman dekat tersebut, itu juga tidak diperkenankan. Kenapa? Karena akan disalahgunakan oleh teman kita tersebut, sehingga akan merugikan kalian sendiri. Jangan sampai, karena sekarang dunianya kan kita suka pamer, suka posting apapun ya Mas Dani ya, baik itu yang bersifat pribadi maupun yang umum. Yang bersifat pribadi tolong dijaga, diprivasi betul, jangan sampai diposting. Cukup kalian sendiri yang tahu. Jadi kalau menggunakan sosial media itu secara bijaksana, secara baik dan lain sebagainya agar tidak merugikan diri sendiri. Kemudian melakukan tindik dan tato, ini juga kami tidak perkenankan selama 3 tahun. Pak setelah lulus bagaimana? Itu terserah kalian. Yang jelas status pelajar tidak boleh ada yang namanya tindik, tato, hina dan sebagainya. Di sini kita tidak toleransi, ya. Kemudian dan lain sebagainya nanti kita sampaikan. Kemudian ada juga pelanggaran-pelanggaran yang berat dan punya potensi hukum, punya potensi sanksi hukum atau pidana dan ya. Misalnya melakukan mengancam kepada teman, kepada guru. Itu kan kalau di pasal itu masuk tindakan yang tidak menyenangkan, itu bisa masuk kriminalitas siswa. Ya, betul, itu bisa membawa saja miras, narkoba itu juga tidak diperkenankan, apalagi
sampai dengan melakukan kegiatan pidana, penyalahan narkoba, kemudian pelecehan seksual, kemudian pelecehan yang berpotensi SARA, itu juga amat sangat berat hukumannya. Mungkin nggak cuma dikeluarkan, dipindahkan, tapi juga bisa sanksi hukum. Jadi anak-anak jangan sampai didekati, apalagi dilakukan. Dan lain sebagainya. Menurut saya anak-anak sudah memahami ya, di sekolah manapun, di tingkat manapun, hal-hal yang tidak baik kalau ditindak. Dan bagaimana dengan penindakan pelanggarannya, Pak Andrian? Baik yang ringan maupun yang berat, ini alternatif saja ya anak-anak ya. Ini tidak detail saya sampaikan, bisa dengan pemberian poin, bisa peringatan lisan, Pak Dani, nasihat lisan dari BK, kemudian BK, wali kelas, Bapak Ibu guru, siswaan, kemudian peringatan tertulis, berarti kalian membuat surat pernyataan, ditandatangani orang tua, jangan sampai melakukan lagi, itu juga jangan sampai dilakukan karena amat disayangkan. Kemudian panggilan orang tua tentu saja, kemudian hukuman fisik yang terukur dan mendidik. Kita ada hukuman fisik tapi terukur dan mendidik anak-anak ya, jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya melanggar terlambat kamu disuruh lari, ya sudah lari aja. Itu kan untuk agar kalian sehat gitu ya, sehat, bugar, semangat di pagi hari karena terlambat mungkin. Itu salah satu contohnya yang tindakan hukuman fisik yang terukur dan mendidik. Bisa juga anak-anak disuruh mengerjakan tugas, membersihkan masjid dan sebagainya. Jadi itu bentuk-bentuk penindakan, bentuk-bentuk pembinaan kami semua ya, agar kalian tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama. Nah, yang kemudian penggantian material tadi Pak Dani, kalau urusan sekolah, penundaan belajar atau skorsing, dan pengembalian orang tua ya, pengembalian orang tua dikeluarkan atau dipindahkan atau mengundurkan diri kalau itu pelanggarannya amat sangat berat ya. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan sekolah, maka akan diselesaikan secara hukum. Itu jangan sampai anak-anak ya. Dan ini tadi saya lupa ya. Iya, kemarin kalian ketika ketika daftar ulang anak-anak ya, itu juga menandatangani surat pernyataan komitmen bersama Pak Dani ya. Orang tua dan juga anak bahwa berkomitmen untuk mentaati segala peraturan sekolah. Jika tidak ditaati, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima. Dan kalian sudah melakukan itu, sudah membaca, ya kan, sudah memahami dan juga menandatangani secara bersama. Artinya, insya Allah kalian di sini selama 3 tahun bisa belajar dengan baik. Dan amin. Itu, ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Pak Dan untuk yang terkait dengan tata tertib. Nanti kalau anak-anak mau bertanya lewat Zoom silakan. Mungkin ada banyak. Oke. Terima kasih informasi mengenai tata tertib yang sudah disampaikan. Jadi teman-teman, kembali saya ingatkan bahwa semua kegiatan, semua informasi yang barusan disampaikan oleh Pak Andrian bertujuan untuk membuat kalian menjadi lebih baik. Bukan kok kalian diberi ancaman atau informasi seperti itu untuk mengintimidasi kalian, bukan. Agar kalian bisa tahu batasan-batasan yang bisa kalian laksanakan dan juga yang jangan sampai kalian lakukan. Agar selama kalian berada di SMK 9, kalian bisa melaksanakan pelajaran dengan baik, dengan nyaman, dan juga sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sekolah. Ini sedikit bertanya Pak Andrian, jadi pada saat ini kan masih dalam kondisi PPKM darurat, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Itu berarti untuk pelaksanaan kegiatannya juga dilakukan di online Pak ya? Internet juga tetap akan ada pengawasan juga dari tim kesusahan Pak ya? Betul. Jadi meskipun pembelajarannya nanti daring atau online, tetap tata tertib itu ada. Ya. Dan itu akan kita sampaikan, kita tegaskan secara kontinu, secara berulang-ulang agar kalian semua agar kalian semua selalu waspada gitu. Jangan sampai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah kita sepakati bersama. Baik. Ya, agar pembelajaran daringnya lancar, efektif, menarik, menyenangkan. Oke, terima kasih Pak Andrian. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Setelah ini akan kita
dengarkan penjelasan dari Pak Andrian berkaitan dengan prestasi yang sudah didapatkan oleh SMK Negeri 9 Malang dan juga didapatkan oleh siswa-siswi yang bersekolah di SMK Negeri 9 Malang. Jadi ada sangat banyak untuk prestasinya, silahkan disimak terlebih dahulu dan nanti akan disambung dengan informasi melalui video Pak ya, untuk prestasinya. Oke, saya minta untuk dijelaskan terlebih dahulu prestasi yang sudah dilaksanakan oleh yang didapatkan oleh SMK 9 dan siswa-siswi di SMK 9 ini. Monggo Pak Andrian. Untuk prestasi-prestasi yang diraih oleh kakak-kakak kalian tuh luar biasa banyak. Tidak bisa saya sampaikan semua, nanti akan tersampaikan di video. Tapi pada intinya prestasinya akademik dan juga non akademik. Ya, yang akademik itu prestasi di bidang atau di bidang jurusan yang sama. Anak RPL memiliki prestasi di bidang RPL. Jadi anak TSM juga memiliki prestasi di bidang TSM. Sesuai jurusan masing-masing. Dan ada juga yang prestasi di luar jurusan atau yang bersifat non akademik. Ada yang prestasi bahasa, misalnya kayak Siti Alivia itu yang kelas 10 RPL 3 itu juara 3 pidato bahasa Indonesia dan kependudukan. Sesuai dengan passionnya dia ya Pak. Sesuai dengan passionnya. Kemudian kalau yang berikutnya yang Faris Dwi Karisma itu alumni SMK Negeri 9 Malang, barusan lulus ya anak-anak ya, itu jurusan PBSM dan dia menangkan juara 2 Honda Student Skill Contest tahun 2019. Itu yang menyelenggarakan MPM Honda. Dan yang terakhir kemarin yang LKS Pak Dhani, mengangkatnya siswa itu tahun 2020 Faris Dwi Karisma juga mendapatkan prestasi. Yang mendapatkan prestasi juara 3 wilayah kerja Kota Malang. Dan nanti akan disampaikan secara videografi saja Pak Dhani, biar anak-anak bisa melihat, bisa membaca, bisa menyaksikan, dan bisa menginspirasi kalian untuk ikut berprestasi seperti yang lainnya, ya, baik yang akademik maupun yang non akademik. Mungkin itu saja yang bisa saya seperti itu. Oke. Jadi nanti akan kalian bisa kalian simak lagi di beberapa video dan juga untuk kalian bisa lebih paham pelaksanaan kegiatan yang sudah dan akan kalian laksanakan di sini. Nanti juga ada nayangan beberapa video, terutama tentang bagaimana cara berkomunikasi, karena pembelajaran dan juga pelaksanaan pembelajaran yang ada di Kota Malang, terutama saat ini sedang dalam mode daring. Jadi kalian pasti perlu belajar bagaimana berkomunikasi dan tata krama dan tata cara. Chat WhatsApp kah, berkomunikasi melalui telepon kah, atau pada saat kalian diizinkan untuk datang ke sini dan bertemu dengan Bapak Ibu guru selama masa pandemi. Baik Pak Andrian, informasi yang akan kami sampaikan itu juga akan kami terima dari panjenengan. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk berbagi informasi dengan kami, dengan seluruh siswa SMK 9 Malang yang baru. Dan juga nanti tetap kami mohon bantuannya Pak Andrian untuk informasi dan komunikasi berkaitan dengan seluruh kegiatan peningkatan potensi siswa SMK Negeri 9 Malang selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik sih teman-teman, setelah ini kita akan saksikan bersama video tentang etika berkomunikasi dan dengan guru pada saat daring. Selamat menyaksikan.
Oke, begitu sekilas informasi yang bisa kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru saat daring. Karena besok hari Kamis kalian sudah akan melaksanakan pembelajaran secara daring sampai dengan pekan depan. Jadi silakan kalau kalian ingin bertanya atau ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru seperti yang sudah dicontohkan pada video tersebut. Dan kita selanjutnya akan menyaksikan video tentang prestasi dan juga tentang kewirausahaan yang sudah dilaksanakan oleh kakak tingkat kalian. Dan itu juga bisa menjadi inspirasi bahwa meskipun dalam masa pandemi kalian tetap bisa berprestasi bahkan mencari uang sendiri. Itu yang banyak kami harapkan. Oke, untuk video kewirausahaan sudah siap. Selamat menyaksikan.
itu tadi salah satu beberapa contoh yang bisa kalian simak, kalian perhatikan sebagai motivasi buat kalian sendiri bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang ada di SMK 9 tidak menutup kemungkinan bahwa kalian bisa belajar sambil bekerja, apalagi kalau kalian bisa berwirausaha itu lebih bagus lagi. Kalian bisa mulai mengembangkannya dan apabila kalian membutuhkan dukungan dari kami siap membantu secara optimal. Usahakan komunikasi dengan kami agar nanti ada informasi apapun, ada komunikasi apapun, kalian bisa bersinergi dengan SMK Negeri 9 Malang. Selanjutnya, di sebelah saya sudah ada 2 siswa yang merupakan siswa dari Papua. Dua-duanya dari Papua semua ya? Satu dari Papua dan satu dari Papua Barat. Mereka adalah siswa yang mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Dan mereka akan belajar bersama dengan kalian di sini di jurusan elektronika dan TKJ. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Saya minta kenalkan dulu nama lengkap kalian masing-masing, mulai dari Denis. Kenalkan nama lengkap. Perkenalkan, nama saya Denis Umasid. Dari asal daerah Denis. Denis asal daerah dari mana? Saya dari Biak. Dari Biak. Terus di sini Denis memilih jurusan apa? Elektronika industri. Jadi Denis ini akan bersama dengan teman-teman yang berada di jurusan elektronika industri. Dan sebelumnya saya mau tanya ke Denis dulu ya, setelah itu baru ke Gison. Denis dulunya itu dari SMP mana? SMP Negeri 4 Manokwari. Oke. Dan dari situ volumenya dikeraskan apa-apa karena agak jauh dari mikrofon. Kenapa bersedia ikut di program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM? Kenapa mau belajar di luar dari Papua? Papua Barat ya tadinya? Oke, dari Papua Barat. Kenapa mau belajar keluar dari Papua Barat? Ingin menambah wawasan saya. Oke, pengen menambah wawasan. Terus ini pertanyaan pribadi. Sukanya apa? Hobinya apa? Hobinya Denis apa? Hobi saya bola. Main sepak bola. Oh, berarti nanti bisa ikut ekstra sini ya. Ada ekstra futsal atau nanti bisa ikut sepak bola. Pasti sudah ikut dengan teman-teman Bapak Ibu guru ya yang pada saat sore-sore. Oke. Kita lanjut ke sebelahnya atas nama Gison. Bisa agak mendekat ke mikrofon. Gison minta perkenalan dulu. Perkenalan dulu, nama lengkapnya siapa? Perkenalkan, nama saya Gison Lekmeuman. Gison ini ngambil jurusan apa di sini? TKJ. TKJ. Jadi Gison di kelas TKJ, TKJ mana? TKJ-nya kan di sini ada 2, TKJ Aksio 1 atau Aksio 2? TKJ Aksio 1. Oke, jadi Gison di sini akan bersama dengan teman-teman di kelas 10 TKJ Aksio 1. Mungkin sama dengan tadi yang saya tanyakan ke Denis. Tapi ini kan pasti berbeda karena Gison dari Papua. Papua sebelah mana? Kota Jayapura. Kota Jayapura. Oh, dari kota Gison berasal dari kota Jayapura. SMP-nya? SMP Jayapura juga? SMP PK. SMP PK Diaspora. Oh, SMP PK Jayapura. Oke. Terus dari diri sendiri, dari Gison sendiri, apakah sama dengan Denis, ingin menambah wawasan juga, atau ada alasan lain kenapa ikut program ADEM Papua? Karena ingin mencari pengalaman. Ingin mencari pengalaman ke Malang sini, berarti sudah ikut kegiatan ADEM ini dengan keinginan sendiri ya untuk menambah pengalaman di luar dari Papua. Oke, sama. Hobinya apa? Bola juga. Bola juga. Waduh, ini bisa jadi tim yang ini, tapi nggak sampai ada kegiatan yang mengganggu ya untuk hobinya ini, untuk sepak bolanya diharapkan tidak sampai mengganggu belajarnya di sini ya. Meskipun nanti kalian mau ikut kegiatan U yang ada di sini, U20, U23 pun kami perbolehkan, tapi nanti diusahakan tetap ikut kegiatan belajar dengan baik. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan. Kenapa kalian, dari Denis dulu, kenapa memilih jurusan terutama elektronika industri? Membangun kota Papua Barat. Oke.
Oke, sungguh cita-cita yang mulia. Jadi memang belum ada elektronika industri di sana. Terus memang ini Denis pengen jadi yang pertama kali untuk jadi di sana. Oke, mantap. Terus ini dari Denis sendiri, kalau dari teman-teman satu SMP-nya dulu, adakah yang juga ikut program ini di Malang? Tidak ada, hanya Denis saja yang lolos. Jadi, tapi sudah ada teman-teman dari satu kota itu juga ada toh yang di sana. Oke. Meskipun cuma satu-satunya yang lolos, tapi tetap semangat ya, seperti itu. Oke, untuk Gisa, kenapa memilih belajar di teknik komputer jaringan di SMK 9? Ingin tahu lebih baik tentang komputer. Ingin tahu lebih baik tentang komputer. Sudah punya komputer kah? Belum. Belum. Nggak apa-apa, nanti akan tetap kami fasilitasi untuk komputer di sini, dan itu harapannya seperti tadi yang disampaikan Denis ya, nanti setelah kembali dari sini selama 3 tahun belajar, kalian bisa menjadi lebih baik di sana. Terus harapannya, harapan ke teman-teman, nanti kan kalian juga akan bersama dengan teman-teman, menyapa teman-teman selama pembelajaran daring. Apa yang ingin kalian harapkan saat kalian berada di sini? Karena kalian kan berasal dari luar dari Jawa, dan teman-teman pasti akan bertanya-tanya kenapa mereka belajar di sini, terus bagaimana cara kalian beradaptasi dan sebagainya. Harapannya pada saat kalian belajar di SMK 9 apa saja? Ini salah satu atau dua-duanya mau jawab? Silakan. Harapannya kalau sudah belajar di sini, selain mendapatkan tadi ya wawasan baru, terus salah satu pelopor, salah satu yang membuka elektronika industri di daerahnya, apakah kalian ingin mendapatkan ilmu baru juga pasti, apakah kalian juga atau kalian juga ingin mendapatkan saudara kah, atau ingin lebih mengenalkan Papua di bumi Jawa kah, atau seperti apa? Ada yang mau jawab? Juga ingin melanjutkan kuliah. Oke. Kalau di jurusannya juga sama. Jurusannya kalau juga. Ya. Setahu saya, nanti ada informasi bahwa akan ada sekolah lanjutan yang namanya Afirmasi Pendidikan Tinggi atau ADIK yang bisa kalian ikuti. Dan di program itu juga nanti kalian bisa, kalau kalian berprestasi, kalian bisa melaksanakan pembelajarannya semuanya dengan beasiswa. Jadi itu harapannya, semoga kalian bisa menempuh 3 tahun di SMK 9 dengan baik dan bisa melanjutkan kuliah di program ADIK dengan beasiswa. Oke, terima kasih atas kehadirannya untuk Denis dan Gison. Selanjutnya teman-teman, SMK Negeri 9 Malang tidak hanya dikenal sebagai sekolah menengah kejuruan saja, tapi juga sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau SPPI. Oke, selanjutnya kita akan memaparkan terlebih dahulu apa itu SPPI. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih untuk Denis dan Gison, bisa kembali beraktivitas selanjutnya. Terima kasih banyak. Kembali ke sana. Oh ya, kembali ke sampingnya. Oke. Jadi saya jelaskan tentang SPPI atau Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Jadi SMK 9 Malang, kami sebagai guru dan juga sebagai fasilitator kalian sudah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Apa sih Pak pendidikan inklusif itu? Sebenarnya simpel. Pendidikan inklusif seperti yang sudah kalian simak barusan adalah pendidikan yang tidak membedakan apapun. Jadi semua yang bisa dan berminat untuk belajar akan kami fasilitasi secara maksimal. Terutama kalau kalian berada di SMK, kami akan memaksimalkan tentang vokasi atau kejuruan atau kompetensi yang ingin kalian miliki dan juga bisa kalian kembangkan di sini. Jadi nanti ini saya berikan gambaran sedikit. Selain dari teman-teman yang berasal dari Papua dan Papua Barat tadi, kalian juga di sini akan bertemu dengan teman-teman dengan kondisi yang berbeda. Yang kami maksudkan di sini adalah dengan kondisi yang berbeda dalam mereka dari peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi nanti seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andrian bahwa di sini akan ada beberapa siswa yang dalam kondisi yang berbeda, tapi jangan salah, meskipun mereka dalam kondisi yang berbeda, beberapa alumni SMK 9 juga sudah mendapatkan prestasi. Jadi teman-teman yang berasal dari kondisi reguler, jangan sampai kalah dengan teman-teman yang berasal dari
peserta didik berkebutuhan khusus, karena nanti ada beberapa yang akan masuk dan bergabung di kelas yang kalian ikuti saat ini. Jadi ada beberapa siswa yang dalam kondisi, mohon maaf kami sampaikan di sini, kondisi fisik dan kondisi lain yang berbeda dengan teman-teman. Dan kami harapkan karena kami sudah melaksanakan pendidikan inklusif, semua kami anggap sama. Kami harapkan kalian juga bisa berpikir seperti itu, bertindak seperti itu, bahwa semua manusia diciptakan sama dan semua berhak untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama. Semua itu berdasarkan keputusan kami bahwa semua siswa dan semua kondisi tidak akan kami beda-bedakan, baik itu kondisi fisik, politik, ekonomi, sosial, agama, dan kondisi mental yang dimiliki. Dan selanjutnya kita akan beralih ke beberapa video, dan ini kami sampaikan, siswa yang setelah ini akan tampil dalam video atas nama Nova Aurora Bawono adalah salah satu siswa inklusi, siswa yang berkebutuhan khusus, tetapi prestasi di tingkat nasional dan internasional sudah dia dapatkan. Oke, nanti akan ada juga penayangan beberapa video yang nanti sedikit akan kami jelaskan, dan silakan kalian simak dan kalian jadikan motivasi internal bagi kalian, bahwa meskipun anak-anak ini adalah anak-anak yang dengan kondisi yang berbeda dengan yang kalian miliki, tapi mereka tetap bisa berprestasi. Mereka tetap akan kami dukung sepenuhnya untuk dapat berprestasi dan memiliki potensi untuk mendapatkan nilai lebih di SMK Negeri 9 Malang. Selamat menyaksikan. Itu dari salah satu dari video dari Nova Aurora Bawono, alumni SMK 9 yang sudah berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional, meskipun dalam kondisi yang berbeda dengan teman-teman. Dan nanti juga akan disampaikan salah satu jendela ilmu yang dimiliki oleh SMK 9 yang berupa penayangan video pengenalan perpustakaan SMK 9. Jangan salah, meskipun perpustakaannya tidak seluas yang dimiliki oleh sekolah lain, tapi di sini juga cukup lengkap. Baik melalui perpustakaan langsung maupun perpustakaan digitalnya juga sudah di-upgrade, jadi SMK 9 sudah benar-benar siap untuk pembelajaran daring melalui perpustakaannya. Baik, video sudah siap. Oke, selamat menyaksikan dan silakan disimak baik-baik video berikut.
Pertunadaksa. Saya mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Saya adalah penulis novel Aku Anak Istimewa dengan tokoh utamanya adalah Sakti. Novel Aku Anak Istimewa menceritakan tentang Sakti, seorang anak disabilitas yang dengan keterbatasannya dia belajar di sebuah sekolah inklusi. Di sekolah, ia banyak mendapatkan ilmu yang diberikan untuk masa depan. Semua guru sangat sayang padanya. Bahkan teman di sekolah sangat sayang. Bahkan kepala sekolah senantiasa banyak memberikan semangat, motivasi untuk berprestasi. Sakti mengenal Kunti mewarnai kisah di sekolah. Perjalanannya semakin menarik, seperti puisi yang ditulis di novel ini. Ada sekolah, ada cinta, ada cita-cita, ada sedih, ada gembira, ada haru ketika Sakti bertemu orang tuanya. Selanjutnya, jangan lupa untuk beli novelnya. Semangat untuk menolak menyerah. Kita semuanya menyambut bulan suci Ramadan. Kita nantikan dan selalu kita rindukan. Bulan penuh berkah, bulan ke-9 dalam kalender Islam, yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, setelah menyimak beberapa video tadi, ini salah satu informasi yang menyenangkan bagi kalian mungkin. Semoga, pasti. Pengumuman tentang hadiah dari kuis harian dan juara umum kegiatan MPLS SMK Negeri 9 Malang. Di sini saya informasikan untuk kuis harian yang akan dimenangkan oleh 5 orang siswa, masing-masing akan mendapatkan voucher belajar sebesar Rp40.000. Bagi juara umumnya akan didapatkan juga oleh 5 orang pemenang, yang masing-masing akan mendapatkan 1 buah headset dan 1 buah kaos MPLS. Di sini sudah ada contohnya untuk kaos MPLS-nya seperti ini. Bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Dan juga apa ini? Ini apa? Oh, ganti. Untuk hadiahnya tidak akan diganti dengan hadiah produk sponsor. Kami disponsori oleh Toshiba. Kalian akan mendapatkan ini sponsor 32 GB flash disk. Ini bisa diisi video TikTok banyak, video YouTube lah, apalagi MP3 32 GB. Buat sampai kalian tidur ya MP3-nya masih jalan terus. Oke, di sini ada 2 hadiah, terutama ini khusus untuk juara umum. Jadi setelah ini akan saya informasikan mengenai kuisis. Jadi silakan kalian simak baik-baik. Hadiahnya ada lagi, waduh mantap SMK 9. Ini voucher tak sponsor. Oke. Voucher gimana? Iya voucher. Oke, saya tunjukkan dulu. Jadi voucher belajar yang akan kalian dapatkan seperti ini. Oke, dan kalian kelihatan. Voucher belajarnya seperti ini. Flash disk 32 GB untuk 5 orang pemenang. Dan kaos MPLS SMK 9 Malang. Kaosnya cute, berwarna putih. Jadi silakan setelah ini akan ada kuisis lagi. Silakan kalian simak baik-baik, silakan kalian ikuti dengan baik. Untuk juara umum, kriteria pemenangnya adalah bagi yang menang kuis-kuis mulai dari MPLS hari pertama, mengumpulkan tugas individu di Google Form selama 3 hari, dan juga tertib presensi pagi dan siang. Jadi itu untuk kriteria untuk juara umumnya yang akan mendapatkan headset dan kaos MPLS, dan untuk kuis harian akan didapatkan voucher belajar sebesar Rp40.000 tiap-tiap siswa. Dan untuk pemenang akan
untuk juara umum akan diundang ke sekolah untuk menerima hadiahnya secara langsung di SMK Negeri 9 Malang. Nanti akan diinformasikan dan dihubungi oleh panitia, dan pada saat kalian mendapatkan informasi, tetap kami harapkan protokol kesehatan dijaga. Oke, selanjutnya ini saya geser dulu hadiahnya. Oke, berikutnya tetap hari ini adalah hari ketiga dari pelaksanaan MPLS SMK Negeri 9 Malang, dan hari ini pun juga ada kuis khusus untuk hari ini. Kuisnya ada 10 pertanyaan, ada 8 pertanyaan kuisis yang harus kalian laksanakan. Oke, 8 pertanyaan ini akan kalian laksanakan selama berapa menit, panitia? 8 menit, 8 pertanyaan. Jadi silakan persiapkan mulai sekarang untuk kuisnya. Apakah langsung bisa dikerjakan? Oke. Sip. Silakan ditunggu dulu. Silakan ditunggu dulu untuk kegiatan kuisnya. Tetap kalau ada yang mau bertanya atau berkomunikasi dengan kami melalui kolom chat, dipersilakan berkaitan dengan informasi materi hari ini, berkaitan dengan kesiswaan, berkaitan dengan pendidikan inklusif itu. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, dipersilakan. Akan kami bantu untuk mengkomunikasikan. Pak, kenapa sih kok tatipnya peraturannya banyak banget? Karena kalian sekolah. Itu jawabannya. Sekolah pasti punya aturan main, dan disampaikan Pak Adrian tadi, dan juga bagaimana kalian bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik meskipun kalian berada di kondisi daring. Memang nanti ada keluhan, Pak, saya tidak punya kuota, Pak, saya tidak punya akses yang memadai untuk internet, atau Pak, saya tidak punya smartphone yang memadai, HP saya kentang, atau terserah apalah alasan kalian. Jadi kalian meskipun nanti bisa melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah, kalau kalian memiliki kesulitan seperti itu, SMK 9 tetap akan memfasilitasi pembelajaran. Bagi kalian yang tidak punya kuota, bagi kalian yang kesulitan akses internet atau tidak punya smartphone yang memadai dengan kondisi Google Classroom, maka kalian dipersilakan untuk datang ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Akan kami fasilitasi dengan, alhamdulillah kalau di SMK 9 sih, Wi-Fi-nya sudah mencakup semua area. Tiap ruangan punya Wi-Fi sendiri, dan memang sekarang masih terpusat, untuk Wi-Fi masih terpusat di kampus 3 yang akan kalian lakukan pembelajaran di SMK 9. Dan juga ada telepon. Dan juga nanti untuk pembelajaran yang lainnya, apabila kalian tidak memiliki smartphone yang memadai, kami akan bantu dengan membuka laboratorium sesuai dengan jurusan. Kalau kalian dari jurusan TBSM berada di lab umum, kalau kalian jurusan dari jurusan RPL, TK Kesehatan Animasi, maka kalian akan masuk ke lab kalian masing-masing, tetap dengan protokol kesehatan, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal meskipun dalam kondisi daring. Dan kami informasikan selama pembelajaran daring, kalian akan melaksanakan pembelajaran melalui Google Classroom. Jadi bagi yang sudah di-sharekan Google Classroom di grup kelasnya, maka kalian akan silakan langsung segera join untuk pembelajaran di Google Classroom. Apabila belum ada linknya, silakan ditunggu, karena pembelajaran ini kan masih masa MPLS. Kalian masih berusaha untuk berkenalan dulu. Dan saya ingatkan, selama pembelajaran di SMK 9, mohon untuk nama profil di grup diganti dengan nama lengkap kalian. Jadi jangan pakai, ya boleh sebenarnya, tapi untuk mempermudah kami berkomunikasi dan mengenal kalian masing-masing, gunakan nama lengkap. Jangan pakai nama, kemarin ada beberapa yang pakai nama-nama yang unik-unik. Itu bisa kalian gunakan di media sosial lain, tapi untuk di WhatsApp kami harapkan nama profil kalian adalah nama profil dengan nama lengkap. Jadi untuk berkomunikasi dengan guru juga lebih mudah. Bagaimana kami menghubungi kalian pun juga lebih mudah. Oke, setelah ini kita akan menyimak beberapa video lagi sebelum kalian melaksanakan kuis. Dan saya ini
kuisnya berkaitan dengan materi hari ini. Video yang akan ditayangkan adalah video yang berkaitan dengan materi hari ini. Sambil tetap kalian kalau ingin bertanya silakan langsung chat di kolom komentar atau di kolom chat. Dan juga nanti akan ada informasi kapan kalian bisa memulai kegiatan kuis. Diusahakan untuk tidak live kegiatan video dulu, karena tadi sudah saya sampaikan banyak hadiah yang akan kalian dapatkan jika kalian menjadi juara atau juara umum di kegiatan MPLS pada kali ini. Selamat menyaksikan video berkaitan dengan materi hari ini. So, tolong taruh ini di gudang. Setelah ini, alhamdulillah, link kuisis sudah bisa dibuka. Silahkan simak di grup kolom. Di kolom chat,
akan di-sharekan linknya lewat situ. 8 pertanyaan, 8 menit. Itu yang kalian butuhkan waktunya untuk mengerjakan kuisis pada hari ini. Memang khusus hari ini menggunakan 8 pertanyaan karena ini adalah hari terakhir. Dan kami menunggu join kalian selama 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan join dulu. Setelah join baru nanti akan link pertanyaan akan dibuka. Oke, masih 95 dari 223 yang hadir di Zoom MPLS hari ini. Silakan segera join. Oke, ada satu yang 2 masuk untuk join Zoom MPLS. Kami tunggu 45 detik waktunya. 115, 30 detik waktunya. Semakin cepat kalian ikut, semakin besar peluang kalian bisa memenangkan hadiah-hadiah yang tadi sudah saya sebutkan dan menjadi juara umum di MPLS kali ini. 25 detik. 125 siswa ikut. 15 detik. Perpanjangan injury time. Berada ya? Oke, ada injury time dulu? Atau 5? 10? 9? 8? 7? 6? 5? 4? 3? 2? Kuisis sudah bisa dimulai. Selamat mengerjakan 8 menit dari sekarang. Bisa dikeluarkan dengan atau bisa dijadikan diamond. Wah, enak. Oke, akan saya ulangi hadiahnya agar kalian lebih bersemangat untuk menggunakan simbol-simbol lain untuk segera menjawab pertanyaannya. Itu aja hari ini. Kuis harian yang akan dimenangkan oleh tiap hari mendapatkan voucher belajar internet belajar dan juara umum MPLS SMK 9 Malang akan mendapatkan kaos MPLS dan juga flash disk sebesar 32 giga. Kriteria pemenang juara umum adalah menang kuis, mengumpulkan tugas-tugas individu yang ada di Google Form selama 3 hari penuh dan juga tertib presensi pagi dan siang selama MPLS mulai hari Senin, Selasa, dan hari ini. Baik, poin sudah mencapai angka 6.000. Oke, masih ada banyak waktu.
untuk juara umum dengan kriteria menang kuis, teman-teman juga isi Google Form selama 3 hari dan terpilih presensi pagi dan siang selama PLS 3D di SMK 9 akan mendapatkan hadiah kaos dan juga SDIS 32 GB plus kita tadi ada informasi tambahan bahwa kalian akan mendapatkan khusus bagi juara umum dari Kepala SMK 9 Malang Ibu Tri Endarwati MM. Masih lama aja nih di Bang ini. Tapi pakai lagi sore kan? Oke, bisa kita lanjutkan untuk informasinya bahwa untuk pelaksanaan kegiatannya nanti akan di-handle langsung dan ini akan saya ulangi lagi untuk pemenang kuis hari pertama. Ini untuk pemenang kuis hari pertama ada Dauf 98, ada Alfianus Wijaya, Andika Surya, Febrian Irdani, dan Nur Aulia. Pemenang kuis hari kedua ada Ferry Ardiansyah, Arvinda Eka Putri, Alvira Dwina, 9A 13, Khairun Nisa Aulia, dan Deandra Amelia. Itu adalah pemenang kuis hari pertama dan hari kedua. Untuk pemenang kuis hari ketiga, selamat untuk Dian Kaisar, Sultan Murzidan, Ahmad Siddiq, Nur Aulia, dan Muhammad Rizal Hafid. Berikut adalah yang sudah memenangkan kuis hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dengan hadiah-hadiah yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk penugasan dan pengerjaan tugas pengumpulan tugas MPLS pada hari ini akan kami tunggu sampai pukul 23.59 hari ini dan informasi mengenai pemenang kuis dan juara umum akan kami sampaikan melalui grup kelas masing-masing melalui operator dan pendamping kalian. Khusus untuk juara umum, nanti akan kami informasikan bahwa untuk juara umum akan kami undang ke sekolah untuk menerima hadiah secara langsung dari tim MPLS SMK Negeri 9 Malang. Oke, kegiatan selanjutnya setelah kalian menyimak pemenang kuis hari pertama, kedua, ketiga, dan informasi mengenai juara umum, kita akan melakukan penutupan kegiatan MPLS pada hari ini dan juga nanti akan disambung dengan menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda, Berkibarlah Benderaku, dan Dari Sabang Sampai Merauke. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari tim MPLS SMK 9 akan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang berusaha untuk ikut di MPLS selama 3 hari ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan MPLS SMK Negeri 9 Malang dalam mode daring selama 3 hari sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk meluangkan waktu, tenaga, dan kuota untuk bergabung bersama MPLS SMK 9 Malang secara daring ini. Dan kami mohon maaf selaku tim dari MPLS apabila selama 3 hari ini kegiatan yang dilaksanakan ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan, kurang berkenan bagi teman-teman dan siswa baru SMK 9 Malang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup MPLS kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bagi yang beragama non-muslim bisa menyesuaikan. Kita baca bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami, tim MPLS SMK 9, titip 2 pesan. Pesan yang pertama, saya akan membacakan sebuah pantun. Pantun dari salah satu kartun favorit yang ada di sini. Datangnya dari negeri seberang. Saya meniru pantunnya Jarjit Singh. 2, 3,
pandemi bikin gabut. 34, SMK 9 prestasinya tetap lanjut. Dan pesan kedua dari tim MPLS, bisa kalian baca sendiri, bahwa kami berharap kalian selalu menjaga kesehatan dan aku sayang kamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kami ingatkan bahwa untuk kegiatan pengumpulan tugas akan kami tunggu sampai hari ini pukul 23.59 WIB. Sampai jumpa lagi di pembelajaran dan kami berharap kalian semoga kita berdoa bersama kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring sehingga kita tetap mendapatkan pembelajaran lebih baik dan juga segera bertatap muka. Saya minta untuk kalian mengangkat yang sedang dan masih join di Zoom MPLS untuk mengaktifkan kamera, kita foto screenshot bersama-sama dengan melambaikan tangan ke arah kamera, bukan untuk menyerah, tapi untuk saling menyemangati agar SMK 9 lebih baik lagi. Oh, nggak tahu melodi lain. 1, 2, aktifkan kamera dan lambaikan tangan pada kamera. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.